Mengutip Adagium Hukum, Hatrahin Ahdan Nufaitan An yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta insan yuris yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mahera Yogi Saputri selaku pembicara pada tim kontra. Lalu di sebelah saya ada Amar Ma'ruf selaku pembicara kedua. Lalu di sebelah saya ada Alvin Nur Afrizal selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, saya selaku pembicara dari tim kontra menolak adanya mosi perdebatan kali ini, yakni isu perpanjangan masa jabatan kepala desa yang disuarakan para kepala desa melalui aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senin 16 Januari 2023. Mereka meminta pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi sehingga masa jabatan yang semula 6 tahun bisa menjadi 9 tahun. Maka kalau maksimal periode 2 kali periode kepala desa bisa menjabat selama 18 tahun. Selain memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, DPR juga hendak mengusulkan kenaikan dana alokasi desa menjadi 15% dari dana transfer daerah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Kompas, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, Pimpinan Pusat Muhammad Diah Ridho Alhamdi, beliau mengatakan 9 tahun dalam 1 kali masa jabatan adalah waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Kades, siapa yang layak dipilih kembali atau tidak pada pilkades berikutnya. Menurut beliau, ini tidak sehat untuk iklim negara demokrasi. Jika mengacu pada negara-negara lain yang demokrasinya lebih baik, menurut Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Alhamdi, mayoritas rentan masa kepemimpinan di negara-negara tersebut berkisar selama 4-6 tahun. Ia juga mengingatkan keberadaan sistem demokrasi adalah untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjangnya. Oleh karena itu, kami tetap kontra dengan mosi ini dan akan menjadi tonggak terdepan untuk menolak keras adanya mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colin Powell pernah berkata, pemimpin besar hampir selalu penyederhana besar yang dapat memotong argumen, debat dan ragu untuk menawarkan semua orang bisa mengerti solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta selalu insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf sebagai pembicara 2 dari tim kontra yang akan menyatakan argumentasi dalam ranah yuris alternatif. Mengapa kami tidak sepakat dalam mosi perdebatan kali ini? Dewan juri yang terhormat, sejak pertama kali dibahas pada Senin 19 Juni 2023, penyusunan RUU Desa oleh balik menjadi perhatian publik. Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebelumnya tak ada dalam program legislasi nasional. Prioritas 2023, DPR mendadak menetapkan RUU Desa dalam daftar RUU kumulatif terbuka dengan alasan menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materi UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Maret 2023. Selain rencana revisi yang muncul tiba-tiba di tengah tahapan pemilu 2014-2024, sejumlah poin yang bakal dimasukkan ke RUU Desa juga dinilai bernuansa politik. Sejumlah poin dimaksud diantaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kenaikan alokasi dana desa juga diusulkan naik menjadi 15% dari total dana transfer daerah. Dari beberapa aspek dan informasi yang telah kami teliti bahwasanya desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dan partisipasi bermakna, masyarakat hingga korupsi. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif, seharusnya fokus urun rembuk, membenahi regulasi dan sistem yang efektif, meningkatkan kemajuan pembangunan desa, termasuk di dalamnya mereduksi potensi korupsi, bukan menyambut urusan yang justru akan memperburuk masalah di desa. Jika perpanjangan masa jabatan kepala desa ini terjadi, maka akan membuat iklim demokrasi dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa.
Belum lagi ditambah fenomena dinasti yang juga muncul dalam pemilihan kepala desa. Akibatnya, potensi sebuah desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun semakin terlalu lebar. Salah satu masalah mendasar di desa hari ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan dan pembangunan oleh pemerintah desa disinyari kerap melatar belakangi praktik korupsi di sana. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya respon positif atau usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa presiden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif. Jika usulan tersebut diakomodasi, bukan tidak mungkin selanjutnya masa jabatan elected official lain bisa diwacanakan untuk diperpanjangkan. Terlebih, narasi perpanjangan masa jabatan ini bukan kali pertama. Pada tahun 2022 silam, Dewan Pemimpin Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPP APDESI yang dipimpin Surya Wijaya mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi Widodo menjabat selama 3 periode. Poin di atas bukan tanpa dasar. Gejala melanggengkan kekuasaan pertahanan kerap dimunculkan sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir. Modelnya pun beragam, mulai dari penundaan pemilu, menambahkan masa jabatan presiden, hingga menjadikan periode waktu kepemimpinan presiden menjadi 3 periode. Atas dasar itu, ide untuk merevisi UU Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicurigai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu. Lepas dari itu, alasan bahwa 6 tahun dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya menimbulkan ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca Pilkades bukan alasan tepat untuk dijadikan sebagai justifikasi memperpanjangkan jabatan kepala desa. Solusi atas persoalan ini adalah pembenahan pada sektor Pilkades yang diketahui transpolasi atau rentan jual beli suara serta konflik. Alih-alih menjegal usulan perpanjangan masa jabatan, sinyal positif justru ditunjukkan sejumlah partai politik dan politik DPR. Tidak mengherankan sebab ada ceruk suara besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa. Atas dasar itu, Indonesia Corruptor Watch mendesak agar pembentukan UU secara tegas menolak usulan ganjil ini dan menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah kami sebutkan, kami dengan jelas menyatakan bahawa kami tidak setuju atas mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Albinur Afrizal sebagai pembicara 3 dari tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi dalam ranah sosial dan akan memperkuat argumentasi dari pembicara 1 dan 2 mengenai ketidaksepakatan kami dalam mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, berbagai kalangan masyarakat banyak menolak perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bermacam alasan dilontarkan. Mengapa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dinilai kurang tepat? Menurut kami, kurang tepat, apalagi alasan yang dikemukakan adanya gesekan di masyarakat usai pemilihan kepala desa. Banyak konflik yang kerap terjadi di masyarakat pasca Pilkades dan harus segera diupayakan agar terjadi rekonsiliasi, dan di situ ada peran Kades terpilih. Tetapi terkadang yang terjadi di lapangan saat ini yang memelihara konflik itu sendiri yang Kadesnya. Artinya Kades terpilih masih mengklarifikasi pendukungnya, misalnya dalam pelayanan administrasi dan kebijakan politik, akan lebih memprioritaskan para pendukungnya. Kembali ke pembahasan yang sebelumnya, menurut kami, kalau alasan untuk menghindari gesekan, saya rasa kurang tepat, apalagi yang direvisi masa jabatannya. Kemudian, soal kinerja, mungkin kita semua sudah tahu penuntasan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes-nya 6 tahun memang dirasa kurang cukup untuk merealisasikan program-program. Namun,
Jika program-program ini dalam satu periode dirasa tidak maksimal, bisa dituntaskan di periode berikutnya. Tidak perlu dengan merevisi undang-undang tersebut menjadi 9 tahun. Akan terjadi juga titik jenuh di antara masyarakat dan kepala desa itu sendiri. Masa 9 tahun bukanlah waktu yang sebentar, dan ini tidak sehat dalam pelaksanaan program pemerintah. Jabatan yang terlalu lama bisa berada dalam titik jenuh dari kita yang menjalankan maupun dari masyarakat yang menunggu. Adapun alasan lain yakni soal SDM kepala desa yang tidak sama baik dari latar belakang maupun pendidikan. Hal itu dapat memicu kekuasaan yang tidak sehat. Ketika jabatan terlalu lama hingga bertahun-tahun, apalagi sampai 9 tahun dalam satu periode, bisa saja kita akan lari ke hal-hal yang negatif karena jabatan itu candu. Kalau tidak dibarengi dengan spiritual yang bagus, terlalu lama berkuasa dapat mendorong ke arah yang lebih negatif. Dikutip dari Danu Darmajati, Detik News, Rabu 12 Juli 2023, pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Kelompok mahasiswa tolak perpanjangan masa jabatan Kades. Revisi Undang-Undang Desa yang memuat perpanjangan masa jabatan kepala desa kini telah menjadi RUU inisiatif DPR. Kelompok inisiatif DPR. Kelompok mahasiswa ini menolak perpanjangan masa jabatan Kades karena usulan ini dinilai syarat kepentingan transaksional pemilu. RUU itu adalah RUU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Melalui rapat paripurna adalah kelompok asosiasi mahasiswa hukum tata negara seluruh Indonesia yang mengkritisi muat RUU desa itu. Perpanjangan masa jabatan Kades dinilai tidak urgent. Ini tetap syarat dengan kepentingan transaksional jabatan dalam lelang surat pemilu antara desa dan parlemen karena tuntutan saja tidak memiliki dasar yang kuat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memang mengatur konstitusionalisme jabatan Kades tidak melalui konstitusi melainkan undang-undang, tetapi substansinya adalah sirkulasi dan evaluasi. Artinya, jika rakyat tidak nyaman dengan Kadesnya dalam 6 tahun, mereka dapat menggantinya lagi. 9 tahun adalah waktu yang lama untuk menjalankan substansi konstitusi tersebut, kata Rosi. Agar tidak terjadi polarisasi politik yang mengganggu periode 6 tahun masa jabatan desa, maka yang perlu dilakukan bukan perpanjang periode 6 tahun menjadi 9 tahun, tetapi mengadakan pendidikan politik yang baik. Anggota DPR bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik di masa reses parlemen. Substansi politik desa dapat dibangun dalam kesadaran yang utuh. Ini tentu lebih baik daripada perpanjang jabatan Kades. Tidak ada kepastian jabatan yang lama dapat memperbaiki stabilitas politik desa, kata Rosi. Maka dari Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disebutkan, kami menyatakan dengan jelas bahwa tidak relevan jika masa jabatan kepala desa satu periode sampai 9 tahun. Maka kami menyatakan tetap menolak mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di akhir perdebatan, di mana pembicara 1, 2, dan 3 telah menyampaikan poin-poin argumen dengan baik. Hingga pada akhir perdebatan, kami tetap pada standing position kontra pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, faktanya bahwasannya penambahan jabatan kepala desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 dan belum ada ketetapan yang pasti dari Mahkamah Konstitusi terkait penambahan masa jabatan ini. Dewan Juri yang terhormat, tidak relevan jika masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun. Banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut, mulai dari Kades terpilih lebih memprioritaskan para pendukungnya, jabatan yang terlalu lama yang dapat menimbulkan kejenuhan, hingga SDM kepala desa itu sendiri, mulai dari latar belakang pendidikan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang tidak sehat.
Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perdebatan telah datang, menang kalah urusan nanti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.